Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, dan juga nikmat sempat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana di akhir yaumul akhir nanti kita mengharapkan syafaat dari beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di bumi ini. Di mana bulan Ramadan inilah, bulan ini Allah perintahkan secara langsung untuk mewajibkan kita berpuasa. Sebagaimana yang sudah Allah firmankan, dan kita pun juga sudah familiar dengan ayat itu, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang mana artinya puasa bukan sekedar menahan lapar dan juga menahan haus, tapi juga merupakan sarana untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Di antara pelajaran penting yang dapat kita ambil di bulan Ramadan ini adalah kita belajar lebih sabar dan juga belajar untuk jujur. Yang pertama, belajar sabar. Apa itu sebenarnya sabar? Mengapa kita harus bersabar dalam menjalani ujian hidup ini? Sabar itu merupakan kemampuan diri kita untuk menahan diri dari perbuatan yang tidak baik dan tetap teguh dalam kebaikan. Sebagai contoh kecilnya saja, ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, haus dari terbit fajar hingga adzan maghrib nanti. Padahal dalam puasa tersebut di rumah kita ada makanan, minuman, paling tidak minuman tersedia di rumah kita, tetapi kita tetap memilih untuk tidak minumnya. Padahal semua itu sudah di depan mata kita. Namun kita tetap memilih untuk tidak minumnya. Karena apa? Karena kita sadar, kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita dilatih untuk bersabar. Tidak hanya sabar dalam menahan lapar dan haus, tapi kita juga diminta sabar dalam menahan emosi. Ketika ada orang yang mengejek, mengganggu, membuat hati kita kesal, bahkan membuat kita itu emosi, kita diminta untuk tetap bersabar. Kita diminta untuk tidak membalasnya dengan amarah. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, jika ada orang yang mengajak kita untuk bertengkar pada saat kita berpuasa, maka katakanlah, ini shaim. Artinya, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Bukan berarti ketika sudah berbuka, oh ya, tak ladeni, seperti itu bukan, tetapi kita tahan emosi kita. Ini menunjukkan bahwa puasa melatih kita untuk tetap bersabar, untuk mengendalikan diri kita dari amarah. Sabar juga berarti tetap rajin beribadah selama kita walaupun merasa lelah, letih, tapi kita tetap bersabar untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah itu dengan baik. Kita tetap berusaha sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, tetap birrul walidain, membantu sesama, berbuat baik kepada sesama. Dengan latihan 1 bulan penuh ini di bulan Ramadan, diharapkan setelah Ramadan ini
kita menjalankan pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih tidak mudah marah, dan juga lebih kuat dalam menjalani ujian hidup. Untuk yang kedua yaitu belajar sabar, belajar jujur, maaf. Karena yang pertama tadi belajar sabar, yang kedua yaitu belajar jujur. Selain sabar, Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbuat jujur, tentang kejujuran. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Mengapa? Karena hanya Allah dan kita saja yang tahu apakah kita benar-benar menjalankan ibadah ini dengan sungguh-sungguh atau tidak. Salah satu contohnya, ketika kita di rumah sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada satupun di rumah itu. Kita tetap tidak makan dan tidak minum, karena kita tahu Allah itu maha melihat. Nah, inilah latihan kejujuran yang luar biasa. Jadi jujur bukan hanya ketika kita dilihat orang lain, melainkan juga ketika tidak ada seorang pun melihat kita. Kejujuran pun juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam berkata maupun jujur dalam perbuatan. Orang yang jujur bakal dipercaya oleh orang lain. Karena kejujuran membawa kita ketenangan hati dan juga keberkahan. Salah satu kalimat yang sangat saya ingat dari ucapan ibu saya. Beliau berkata, "Dok, suatu saat apabila kamu tidak memiliki apapun di dunia ini, harta benda tidak memilikinya, tetapi ketika kamu masih memiliki kejujuran, dunia masih baik-baik saja. Karena pasti orang lain itu bakal bisa membantumu, karena kamu masih dipercaya." Nah, itu hasil dari apa? Hasil dari kejujuran yang kita pegang. Karena tadi kejujuran membawa keberkahan dan juga ketenangan hati. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya dengan kebohongan. Kebohongan akan membawa kita kepada masalah-masalah yang baru. Dan juga hilangnya rasa percaya orang lain terhadap kita. Pemirsa yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini merupakan madrasah ataupun sekolah kehidupan bagi kita. Selama 1 bulan ini kita dilatih untuk menahan diri kita, kita diminta untuk sabar dan juga lebih jujur. Namun yang terpenting apa? Bukan hanya selama bulan Ramadan ini saja, melainkan setelah nanti bulan Ramadan itu berakhir. Apakah kita tetap bisa sabar? Apakah kita tetap bisa jujur? Ataupun tidak. Nah, itulah tanda keberhasilan puasa kita, tanda keberhasilan ibadah yang kita jalani ini selama 1 bulan penuh ini. Terletak pada setelahnya nanti. Semoga Allah mampukan kita untuk menjalani ibadah ini di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih sabar dan lebih jujur, lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih jujur dalam perbuatan maupun perilaku kita, perbuatan dan juga perkataan kita. Dan akhirnya ending dari Quran surat Al-Baqarah itu tadi bisa terwujud, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.